Yesus bertanya kepada para murid-Nya, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memanggul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Yesus menyampaikan tentang rencana Allah bahwa Mesias harus menderita karena ditolak oleh tua-tua, para imam, dan ahli Taurat. Dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Bagi Petrus hal itu tidak masuk akal, karena Mesias, Juru Selamat, pastilah akan menang. Tidak akan gagal. Kalau Yesus mati, berarti misi Sang Mesias telah dianggap gagal. Maka Petrus ditegur keras sebagai penghalang dari rencana Allah. Hanya iblis yang menentang rencana Allah. Yesus menghardik Petrus karena iblis telah mempengaruhi dirinya. Rencana Allah, Mesias akan menderita, akan bangkit dan mati dan bangkit pada hari ketiga untuk memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Maka menjadi pengikut Yesus tidaklah mudah. Untuk mengikuti Yesus, haruslah mau menderita dan berani menghadapi penderitaan, yaitu harus berani menyangkal diri. Dia harus berani menolak nafsu yang merusak, kecenderungan menyakiti hati orang, dan menghindari ketamakan yang cenderung hanya memikirkan diri sendiri. Untuk mengikuti Yesus harus mau memanggul salibnya, artinya berani menghadapi penderitaannya, kekecewaan hidup, kegagalan, dan aneka pengorbanan perasaan. Mengikuti Yesus juga harus berdasarkan kehendak sendiri demi cinta kepada Allah tanpa paksaan. Mengikuti Yesus berarti juga mencontoh aneka kebaikan yang dilakukan oleh Yesus. Mengikuti Yesus juga harus berani kehilangan nyawanya demi Injil. Banyak berkorban karena Yesus, ia akan menerima hidup baru dari Yesus sendiri, yaitu keselamatan kekal. Orang yang mau menyelamatkan nyawanya demi kenikmatan dunia akan kehilangan nyawanya. Secara spiritual sangat miskin dan jauh dari semangat kasih Allah. Orang yang berjuang dalam hidupnya bersama Kristus dalam semangat Injil akan diperkaya dengan rahmat dan kasih Allah yang menyelamatkan. Persatuan dengan Allah yang selama ini ia miliki di dunia ini akan berlangsung ke alam hidup kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.